Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arbi Ardian dari kelas TI 22J. Dan di sini saya akan memaparkan tugas presentasi saya mengenai pengenalan Internet of Things dalam industri. Internet of Things adalah konsep integrasi teknologi digital dengan perangkat fisik dalam industri. IoT memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi pada proses produksi. Yang selanjutnya itu manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Yang pertama yaitu otomasi proses. IoT memungkinkan otomasi tugas-tugas rutin dan monoton, membebaskan tenaga kerja untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih kompleks. Dan yang kedua yaitu pemantauan real time, yaitu sensor-sensor IoT dapat memantau parameter proses secara real time, memungkinkan tindakan cepat untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir ada analitik data. Data dari IoT dapat dianalisis untuk wawasan berharga yang mendorong perbaikan berkelanjutan dan inovasi. Untuk yang selanjutnya yaitu tantangan yang ada dalam implementasi IoT dalam lingkungan industri. Yang pertama yaitu keamanan cyber. Ancaman keamanan seperti ini, pembajakan dan peretasan dapat mengganggu operasi industri yang bergantung pada IoT. Dan yang kedua yaitu ada integrasi sistem. Mengintegrasikan IoT dengan sistem legasi dapat menjadi tantangan teknis dan organisasi. Keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan sumber daya manusia. Karena kurangnya keahlian dalam mengoperasikan dan memelihara sistem IoT dapat menghambat adopsi teknologi. Yang selanjutnya yaitu teknologi IoT dapat digunakan di dalam beberapa industri. Yang pertama yaitu ada sensor. Sensor IoT mengumpulkan data tentang parameter fisik seperti suhu, tekanan, getaran, dan kelembaban. Yang kedua ada konektivitas. Konektivitas ini teknologi komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan sinyal 4G, 5G memungkinkan interkoneksi perangkat IoT. Yang selanjutnya ada analitik data. Analitik ini menggunakan analitik canggih untuk mengolah data yang dikumpulkan IoT menjadi wawasan berharga. Dan yang terakhir yaitu ada cloud computing atau komputasi awan. Pelayanan cloud computing menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan untuk sistem IoT industri itu sendiri. Adapun contoh implementasi IoT di industri yang pertama yaitu manufaktur. IoT digunakan untuk pemantauan dan optimisasi proses produksi, prediksi perawatan mesin, dan pengendalian kualitas. Yang kedua ada dari energi. IoT ini memungkinkan untuk pemantauan dan pengelolaan konsumsi energi, serta pendeteksian dini masalah pada infrastruktur jaringan listrik. Dan yang ketiga, contoh dari implementasinya ada di transportasi. Sensor pada kendaraan dan infrastruktur logistik meningkatkan efisiensi operasi transportasi dan rantai pasokan. Dan yang selanjutnya keamanan dan privasi dalam ekosistem IoT industri. Yang pertama ada keamanan perangkat. Perangkat IoT harus dilindungi dengan fitur keamanan canggih untuk mencegah pembajakan dan serangan dari luar, serangan cyber. Yang kedua ada privasi data. Privasi data ini adalah kontrol kebijakan dan protokol privasi yang harus ditetapkan untuk melindungi informasi sensitif yang dikumpulkan oleh sistem IoT. Yang selanjutnya ada pemantauan keamanan. Solusi pemantauan keamanan dibutuhkan untuk mendeteksi ancaman dan mengotomatisasi tanggapan terhadap insiden. Yang selanjutnya adapun tren dan perkembangan IoT di masa depan yaitu yang pertama konektivitas 5G akan meningkatkan kecepatan, jangkauan, dan keandalan konektivitas IoT. Ada AI, kecerdasan buatan. Algoritma AI akan memperkuat kemampuan analitik dan pembuatan keputusan otomatis pada sistem IoT. Yang selanjutnya ada komputasi tepi. Pengolahan data di dekat sumber akan meningkatkan responsivitas
dan efisiensi IoT. Adapun yang terakhir yaitu strategi adopsi dan implementasi IoT yang efektif. Ada identifikasi kasus penggunaan, menentukan area bisnis dengan potensi perbaikan signifikan menggunakan IoT. Yang kedua ada pengembangan arsitektur, merancang arsitektur IoT yang selaras dengan infrastruktur dan proses bisnis yang ada. Yang ketiga ada pembangunan kompetensi, membangun kapabilitas sumber daya manusia untuk mengoperasikan dan memelihara sistem IoT. Yang terakhir ada implementasi bertahap, menerapkan IoT secara bertahap untuk mengurangi resiko dan memaksimalkan pembelajaran. Mungkin hanya itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.